Seramnya malam pertama Putri Kuyang, novel Roncas Princess of Kuyang episode 5. Belajar bersama bisa. Ayo ikuti ceritanya. Ayo ikuti guys. Kita lihat apa yang terjadi. Seramnya malam pertama Putri Kuyang, novel Royal Princess of Kuyang episode 5. Putri Kuyang jelita jatuh cinta dengan pemuda tampan dari ibu kota. Siapakah monster sebenarnya? Bergidik. Merencanakan sebuah pernikahan bukan hal mudah, apalagi saat sudah bertunangan. Banyak sekali halangan dan hambatan datang bertubi-tubi. Riko dengan tunangannya di Jakarta terpaksa mengalami jeda karena tuntutan pekerjaan. Hubungan mereka sudah berlangsung lama. Saling kenal sejak awal masuk kuliah, kemudian berteman dan pacaran menjelang wisuda. Masuk dunia kerja, kemudian bertunangan 3 tahun yang lalu. Hubungan normal, tidak ada yang istimewa. Maksudnya sungguh istimewa. Tidak seperti terbayangkan akhirnya menunda pernikahan sebelum akhirnya Riko ke Kalimantan. Cerita menjadi rumit saat hati pria mudah berubah haluan. Pertemuan dengan Delima mengubah perasaan. Perlahan tapi pasti benih itu tumbuh walaupun dengan niat terselubung. Katanya manusia adalah hewan yang berakal. Lantas jika akal sudah dilumpuhkan oleh hasrat ambisi, apakah masih pantas disebut manusia? Gangguan psikologis menindas minda untuk berpikir logis, sedangkan ambisi membohongi hati nurani. Waktu terus melaju seperti biasanya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, hubungan Riko dan Delima semakin dekat. Setelah menentukan waktu dan mengikuti segala tradisi, mereka menuju ke pelaminan. Riko menyembunyikan sesuatu untuk mengelabui darah Kalimantan. Keluguan dan kepolosan gadis hutan minim pengalaman mudah sekali dibuat baper. Kata-kata semanis madu dan sikap ramah lagi pengertian, cara paling mudah untuk membohongi kepolosan. Jakarta, pusat antara manusia dan hewan susah dibedakan. Sementara di hutan Kalimantan, nyanyian burung masih jujur tanpa aduan. Delima dijadikan alat untuk mendapat hati dan dukungan masyarakat setempat. Hanya ada satu tujuan. Misi membebaskan lahan perkebunan kelapa sawit. Rencana Riko begitu sempurna, sistematis dan terukur. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Mendapatkan istri cantik, perawan pula. Dan pekerjaannya sukses. Benarkah? Antang bahagia melihat putrinya menikah. Berharap Delima tidak mengalami nasib sama seperti ia dan leluhurnya. Dikhianati oleh orang yang paling dicintai itu lebih horor dari teror hantu manapun. Sangat menakutkan. Ritual pernikahan mereka menggunakan adat setempat. Setelah Riko memberikan jujuran dan mas hantaran pernikahan, dilakukan dengan cukup meriah lagi khidmat. Warga turut bahagia dengan pernikahan mereka. Delima merasa hidupnya sempurna, menikah dengan lelaki tampan dan mapan, berpendidikan modern, dan juga seorang bos dari perusahaan ternama. Makhluk betina mana di atas bumi yang tidak bahagia memiliki suami seperti Riko?
Kebahagiaan itu terlihat jelas di wajah berbinar delima. Rasa melayang. Bunga-bunga berseri indah di hati. Burung-burung menari menyambut mentari pagi. Impian didambakan menjadi kenyataan sekaligus mengancam. Keturunan Kuyang menikah dengan manusia. Delima dan Riko seperti api dan es antara darah Kuyang dan manusia. Siapakah monster sebenarnya? Acara pernikahan sederhana hingga senja tiba berganti malam. Para tamu sudah kembali pulang. Suasana sepi sudah dinanti. Langit tidak secerah biasanya di atas rumah panggung. Seperti ada sesuatu ganjil menggantung. Riko, malam ini aku milikmu. Kuserahkan jiwa dan ragaku hanya untukmu. Akankah kamu mencintaiku tulus apa adanya? Delima merebahkan tubuhnya terlentang, menantang Riko untuk meliputi segala benang menempel. Tidak ada ranjang pengantin seperti di hotel berbintang atau apartemen. Adanya lantai lamin rumah panggung. Sementara itu di bawah rumah panggung, seakan ada langkah-langkah kecil sedang berjalan dan bermain, membuat suasana semakin dingin. Sayang, apapun yang terjadi, aku sangat mencintaimu. Riko mendekat ke atas tikar anyaman sebagai ranjang pengantin. Berbagai macam suara hewan menjadi alunan musik penghantar malam pengantin. Bagaimana jika aku tidak seperti yang kamu harapkan? Apakah kamu masih sayang padaku? Suara hembusan angin dingin di luar sana seakan memainkan nada simfoni menjadi syahdu. Hanya pria bodoh tidak jatuh cinta dengan bidadari secantik kamu. Gombal, jika aku seorang monster, apakah kamu masih cinta? Ketika hening, tidak ada keterkejutan. Adanya ketampanan menyeramkan sekaligus menenteramkan. Percakapan mereka didengarkan oleh sosok tubuh mungil berkepala besar di bawah rumah panggung. Kalipun kamu hantu, bahkan monster, aku tetap suamimu. Kamu dah memakan jantung hatiku. Rasanya aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Del. Berhari-hari, berminggu-minggu lamanya Delima menunggu saat debarkan itu. Dengan segala perasaan, ia membiarkan dirinya seperti bayi dewasa yang baru lahir ke bumi. Las putih lukisan mahakarya yang tatu begitu indah memabukkan. Delima membuka peran bibirnya. Detak jantung Riko sudah berantakan, porak-poranda, tidak terkendali. Ia tutup bibir yang merah ranum lagi basah. Ia selembut dan ia tentahkan seluruh keringgannya di rongga mulut yang harum semerbak memesona itu. Ia lumat dalam-dalam semanis buah lemat itu. Delima memejamkan matanya. Sepertinya kembang ilalang terbang terbawah hembusan angin, membiarkan dirinya hanyut di bawah larut oleh gejolak perasaan suaminya. Benar-benar memabukkan, lebih memabukkan daripada param atau arak yang ada di muka bumi ini. Segalanya hanyut seperti aliran anak sungai. Riko menggungung Delima, mencacapi kening dan membelai anak rambut bidadari asal hutan Borneo. Delima menyerahkan segalanya. Tidak akan lagi ada yang mampu menahan dirinya. Perjalanan melintasi 9 samudera asmara dimulai. Istri mana tidak kelonjotan salida menari-nari di sekitaran leher. Hutan yang sama sekali belum terjamah itu sudah banjir, hanya tidak pandang.
Ada kecerdikan berpendar saat delima memuncak untuk pertama kalinya. Ia sama sekali tidak terlihat seperti monster menakutkan, melainkan bidadari pertiwi. Sementara itu samar-samar di bawah rumah panggung terlihat wajah menggemaskan. Sorot matanya memerah, pupil matanya kecil dan seakan menyala. Kedua belah pipinya terdapat beberapa luka goresan, pertanda terbuang oleh orang tersayang. Ada kemarahan sekaligus rindu dibungkus hawa dingin pilu. Saat membuka sedikit mulutnya, gigi taring runcing seperti hewan buas. Akhirnya waktu telah tiba. Akan segera ada seorang putri pemimpin makhluk dunia sebelah. Batin sosok bocah berkepala botak. Bagaimana bisa dikatakan bocah sementara ia sudah ada selama ratusan tahun? Sebentuk perjalanan naik turun bukit tinggi-tinggi sekali, berkali-kali, tanpa henti, membuat delima seperti orang yang kesurupan, menghamburkan hembusan napas lirih panjang yang memburu. Delima menjambak rambut suaminya ketika tiba di hutan kerantungan yang tertata rapi itu. Seperti ada hujan badai disertai petir menyambar-nyambar di depan surga loa. Saking dahsyatnya sambaran itu membuat tubuh delima terpelanting meliuk-meliuk seperti cacing tersengat sinar mentari di terik siang. Menggelegar dan banjir tidak pandang terjadi untuk kedua kalinya dari sungai Taman Eden. Jauh dalam hutan gelap gulita, hewan-hewan buas seakan merapalkan mantra aneh, saling bersautan dalam kegelapan malam. Suara itu terdengar nyaring, kadang melengking, serta sayu membuat siapapun mendengarnya mengkirik. Keringat harum khas ikan seluang menyeruak ke udara, membius saraf dalam minda, melingsat belaka. Tanpa sepenuhnya sadar, delima kini merangkul rahel Riko, menariknya lebih dekat lagi untuk menjalin bakutan senyap dalam. Riko dengan leluasa bisa menari-nari menggemaskan. Nafas keduanya pun dengan cepat berubah memburu menderu. Sayang, kamu apakan diriku? Delima berujar lirih ketika Riko mengangkat mukanya untuk mengambil nafas. Terlihat begitu tampan sekaligus mengancam. Kamu milikku. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan aku lepaskan hingga ke ujung neraka sekalipun. Berganti menindas Riko. Seperti seekor beruk menemukan buah pisang hutan. Begitu rakus, dihabisinya tanpa ampun. Dihabisi bukan mati, justru semakin hidup. Kehidupan dunia sebelah di bawah rumah panggung. Sima melakukan seperti sebuah tarian adat. Tangan dan kaki seakan melakukan gerakan kanjal, burung dari Kalimantan. Gerakan itu disertai kabut putih menghitam, semakin cepat dan mengeluarkan aura mistis. Hawa dingin dibungkus kengerian menyebar ke seluruh arah. Muka hantu anak Sima si pemakan jantung semakin menyeramkan. Mana sanggup menahan diri saat kebanggaannya diobrak-abrik. Basah, menyembur, tidak terkendali. Riko merasa seakan tidak ada di alam nyata, seperti di dimensi lain dari sudut khayalan. Madu segar dari hutan dan rebusan air akar pasak bumi membuat Riko seolah mendapatkan energi tidak terhingga. Apa kamu sudah siap? Belum, jangan. Apa yang akan kamu lakukan? Sementara di bawah rumah panggung, sorot mata anak Sima menyala. Jelicihnya menetes berkali-kali, jatuh menjadi api berterbangan.
Jangan ganggu mereka, Sima. Kamu tidak boleh ikut campur urusan langit. Sebuah suara tanpa rupa terdengar. Entah dari mana asalnya. Beneran belum? Jangan. Bujuram, kada ya aku ngerampot lawan kau teh. Apa artinya sayang? Delima tertawa manja menggoda suaminya. Sorot matanya mengiyakan. Alis, hidung, wajahnya seperti bidadari memancarkan cahaya purnama. Artinya belum boleh berhenti. Jangan hentikan. Lanjutkan. Delima membohongi suaminya dengan jujur atas pertanyaan sebelumnya. Riko tidak mau ambil pusing masalah arti. Kinya menerjemahkan dorongan rasa tidak terkendali jauh lebih penting. Kini hanya terdengar suara berisik memenuhi bilik rumah panggung itu. Bagaimana bisa mengejawantahkan keindahan dan kenikmatan nirwana pada sebentuk pergulatan badani antara hewan berakal berbeda, sementara di luar rumah langit malam menghitam pekat. Sima melesat secepat kilat dengan cahaya merah api membara, berputar-putar, tidak aturan. Gesekan cahaya api dengan hembusan angin menimbulkan suara panjang yang melengking menakutkan. Sangat menakutkan hingga susah untuk dijelaskan. Apakah tersebab Antang tidak mengetahui jika putrinya Delima hanya dimanfaatkan oleh Riko, sehingga bertanda alam memberikan isyarat akan adanya malapetaka? Aungan serigala malam memecah sepi, gemerisik dedaunan berguguran. Alam sepertinya sedang mengamuk dahsyat saat madu cinta mengalir. Mahkota suci terjaga akhirnya menjadi tumbal untuk awal penciptaan, awal peradaban dimulai. Malam pertama begitu mencekam sekaligus menenteramkan, di mana surga dunia menjadi nyata. Deru nafas menyatu dalam kecup hangat, berpeluk hasrat membara dalam cinta menyapa. Terbang melayang di atas awan kebahagiaan. Setiap tetes keringat malam menjadi embun menyejukkan jiwa-jiwa kenayangan. Darah mengalir berdesir seirama senada nafas cinta. Betapa indahnya bintang utara malam itu. Raga bergeliat saling menyatu dalam api suci menjadi abu penghangat sepi. Berselimut rindu menyala beralaskan hasrat jiwa membara. Kesucian darah siluman kuyang dalam tubuh Delima kini ternodai oleh orang asing. Sebuah noda untuk memurnikan Delima menjadi manusia biasa. Siapakah yang akan menang? Riko atau Delima? Perkerumulan dua raga itu menjadi pertarungan antar dimensi. Anak Sima menganggap Delima seperti keluarganya sendiri. Siapapun menyakiti putriku yang itu akan berhadapan dengan dirinya. Lalu siapakah suara tanpa rupa itu? Apakah takau? Ada kebahagiaan dan ancaman pada pernikahan Riko dan Delima. Apa yang akan terjadi? Next episode 6. Belajar bersama bisa. Autor Bekti Cahya Purnama Suryansah. Novel horor Royal Princess of Kuyang.